AC itu remote tidak berfungsi. Jadi ketika di remote dia tidak mau sama sekali, dan dimatikan lewat power dia akan hidup, tapi tidak ada hembus angin sama sekali karena memang dari remote itu tidak bisa diprogram. Ternyata setelah kita teliti dan saya buka, itu kerusakan bukan pada remote tetapi pada modul program yang ada di AC. AC ini yang akan saya servis hari ini adalah AC merek Midea. Sekalian nanti akan saya bersihkan, nanti akan kita lihat kembali seperti apa. Jadi itu dia saudara, brothers, itu remote, itu AC yang saya sudah buka tutupnya. Sekalian mau saya bersihkan. Ini AC jika di setel dan remote itu tidak mau sama sekali. Di papan panel remote itu tertulis titik-titik garis, tidak ada angka-angka yang seharusnya ada. Nah ini saya sudah buka kabel ini, dia menghubungkan ke kabel ini dan letaknya biasa di sini. Nanti saya akan tunjukkan. Jadi modul program di sini yang rusak itu ternyata ada kapasitor elko-nya yang berkarat dan kakinya putus, sehingga ketika remote dipencet dari sensor tidak akan menangkap program untuk menyetel AC ini. Dia jalan tapi hanya keluar angin, kipas saja, tetapi dari segi kompresor ini tidak mengeluarkan hawa dingin. Jadi kompresor tidak membeku sama sekali, tidak ada dingin dari sini. Jadi yang akan saya buka ini, sekalian saya bersihkan nanti karena sudah agak kotor. Ketepatan memang saya tidak punya peralatan untuk water compressor untuk membersihkan, jadi saya bersihkan pakai kuas ini aja. Nanti sama saya lap, saya buka casing-casingnya, saya cuci, kemudian saya pasang kembali nanti. Kerusakan ini intinya hanya pada programnya. Jadi kita lihat. Jadi ini ya, bro. Nah, ini dia. Seharusnya ketika di remote dipencet, tet, nah, ini akan keluar LED untuk angka-angka suhu berapa. Tetapi karena ini salah satu kapasitor nih, perhatikan, sudah putus. Salah satu lagi putus berkarat. Ini akan saya bersihkan, saya ganti sekarang dulu karatnya. Kita akan lihat nanti bagaimana saatnya udah yang penting ada. Baik bro, ini sudah saya buka tadi, terpaksa saya skip, nggak ada yang megangin HP nih, posisi lagi di atas tangga nih. Jadi AC ini juga sebelumnya air netes ya, membanjirin, akhirnya turun kena ke horden ini. Nah itu biasanya selalu di pembuangan air nih. Nah, pembuangan air ini biasanya ada lumut-lumut. Ketepatan mungkin seperti agak kayak kapur-kapur ya, tadi sudah agak saya bersihkan. Terus saya semprotkan pakai cairan Wipol dan Mama Lime itu, saya campur terus saya semprotkan supaya menghancurkan lumut-lumut dinding, supaya nanti selang ini tidak tumpah. Anda bisa lihat sendiri itu ya. Kelihatan di lumut-lumutnya sudah saya bersihin tadi. Anda bisa bersihkan, saya semprotkan botol Wipol itu ada isi penuh, campur sama Mama Lime, udah langsung semprotkan sini biar untuk membersihkan. Nah ini dia talang airnya, akan segera saya pasang. Nah, nanti yang lubang ini masuk ke selang tadi ya, posisinya seperti ini nanti. Nah, ini posisinya seperti ini, akan saya sambungkan dulu seperti ini. Karena air selalu penuh dan ini tumpah ya, tumpah sampai netes. Anda bisa lihat kayak basah seperti itu. Ini lihat seperti bekas kapur, ini sudah bersisa, sudah kekerik. Ini agak kayak lumut tapi kapur, lebih cenderung kayak kapur gitu ya.
jadi menyumpat lubang itu tadi sehingga air tidak keluar ke selang pembuangan. Ini tadi tumpat ini, tuh tadi tumpat depan belakang sampai penuh di lubang itu. Saya colok pakai lidi, saya bersihin. Sekarang sudah bersih, air nggak akan penuh lagi sih karena bisa terbuang langsung. Oke, terpaksa ini saya skip dulu ya karena tidak ada yang megangin. Nanti saya akan videokan kembali setelah saya pasang. Belum saya pasang, ini saya kasih selang dikit ya. Saya lem bagian dalam terus saya lem luar supaya agak masuk ke dalam. Karena pipa di sana itu agak terlalu pendek. Seringkali dia akan menetes dari antara pipa pembuangan dengan sini ke sini atas karena tidak terlalu masuk ke dalam. Jadi saya tambahin dikit. Nanti yang bagian sini ke dalam masuk ke dalam pipa. Saya mentok di sini supaya tidak terjadi kebocoran. Saya seperti inilah hasil kerak tadi, saudara. Saya bersihkan ini juga nggak bisa bersih banget ya. Saya tidak akan amplas atau di kertas pasir karena takutnya akan bocor. Saya sudah bersihkan dengan sabun, dengan ini, dengan alat pembersih ini. Ya, kerak seperti ini yang menumpat di sini. Ini jadi tumpat sehingga air penuh dan keluar menetes dari samping-samping ini. Airnya basah semua. Saudara. Lagi kan saya pasang, saya tunggu dulu lemnya ke. Oke saudara, ini kita sudah pasang filternya. Ini sudah pasang. Untuk saudara kalau mau bersihkan AC sebenarnya nggak perlu pakai tukang AC, cuma memang lebih baik pakai tukang AC karena dia akan menyemprot dengan air. Tapi kalau tidak punya peralatan, cukup dengan Anda cabut aja ini. Cara masangnya gampang sekali. Ini tarik, ini Anda bersihkan, direndam dulu pakai rinso atau apa, kemudian dibersihkan pakai kuas atau sikat gigi perlahan biar nggak copotan. Kemudian saudara kepaskan begini, dijemur. Setelah kering Anda tinggal pasang seperti ini, sangat gampang sekali pasangnya. Ini biasanya ada nih, Anda masukkan seperti ini. Nah, nih ngangkat buka gini, jadi ini ya dimasukkan ke sini. Ini Anda tinggal membersihkan itu aja. Kalau AC Anda kurang dingin itu karena banyak debu di sini, Anda tinggal cabut saja, dibersihkan. Kemudian bagian atas ini dengan Anda kuas, terus itu dilap, kemudian bagian ini dikuasin. Kalau untuk AC media ini ada mur untuk membuka kap ini dibuka, nanti Anda bisa copot, dibersihkan semua dari debu. Nah, ini untuk sebelumnya ini remote tidak berfungsi ya, remote-nya bagus tapi sensor sini tidak menangkap. Sebelumnya ini hanya blank begini, tidak ada lampu LED nyala sama sekali. Pemikiran tukang AC sebelumnya itu remote yang baterai habis, diganti baterai, ternyata tetap tidak berfungsi, dipikir remote. Nah, karena saya belum sempat mengerjain selama ini, jadi masih ke tukang AC. Nah, ini ketepatan libur hari Minggu. Ini saya cek, ternyata ini ya, ini elko ini bekarat dan kakinya putus satu. Kemudian yang ini satu lagi nih, nah ini gelembung pecah dia di bawah, bocor, ada keluar cairan. Jadi ini tidak berfungsi sehingga tidak ada arus tegangan yang masuk ke sini sehingga sensor tidak bekerja. Nah, ini tadi ini 100 mikro 10 volt. Karena saya tidak punya yang 10 volt, ini saya ganti pakai 100 mikro 16 volt. Kemudian sebelah sini itu 47 mikro 10 volt. Saya ganti pakai 47 mikro 16 volt karena saya tidak punya ya yang 10 volt. Semakin tinggi voltasenya, kalau aslinya misalnya 10 volt,
Anda ganti 16, 25, 35 tidak masalah, cuma harus dipertimbangkan dari besarnya ini supaya nutupnya gampang. Terlalu besar nanti susah dia nutup. Sebaiknya kalau tidak ada 10 volt ganti dengan 16, 25 bisa. Ini 25 volt nih. Ini 16 volt. Tidak masalah, semakin tinggi tekan semakin masalah. Yang penting mikrofaradnya sama. Tadi 47 mikro, aslinya 47 mikro 10 volt, saya ganti 16 volt 47 mikro. Aslinya tadi 100 mikro 10 volt, saya ganti 100 mikro 25 volt. Ini kita coba ya. Tadi saya tidak sempat untuk menunjukkan cara menyoldernya karena tidak ada yang bantuin untuk kameramennya. Ini saya coba. Tuh, sekarang sudah muncul lampu LED. Memang ada beberapa lampu LED yang putus ya. Saya belum sempat ganti, tapi sudah berfungsi. Sudah ada bip. Sebelum tidak ada. Nah, ini juga sudah berfungsi. Ini sudah saya ini kan ini. Nah, swingnya sudah berputar, sudah bergerak. Saya menggunakan remote universal ya, Chunghok K1028E ya. Untuk kode frekuensinya itu sebenarnya dia di angka 00840 sampai 058. Tetapi tadi saya cari, saya turunkan, ternyata di angka 319 sudah bunyi bip 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 seperti itu, berarti sudah kena frekuensi. Saya tidak perlu lagi menurunkan dengan tanda panah, ini terlalu capek saya. Ini remote AC saya yang di atas saya pakai untuk sementara karena yang di bawah tidak kelihatan. Dari angka 758 saya turunkan terlalu jauh, akhirnya ketika dapat di angka 315 sudah bunyi bip bip seperti itu, berarti sudah kena frekuensi dan nyatu. Tidak perlu lagi sampai ke 040, 058. Ternyata AC media ini frekuensinya selain 040 sampai 058 ternyata 319 juga sudah bisa. Ini sudah oke. Ini berbekal dari ilmu pengalaman kita, berbagi ilmu, kita berani coba, akhirnya kita bisa menghemat biaya. Perlu panggil tukang AC ke hampir 500.000. Tapi saya hanya berbekal, ini paling harga Elko ini hanya Rp1.000 nih. Hanya berbekal Rp2.000 dengan kuas dan dengan kemauan yang ada. Sebelum kita membuka-buka, lihat dulu tak sekrup di mana. Kita buka, kita teliti dulu, jangan asal tarik nanti Pak dia patah. Nah, ini sudah oke. AC sudah sempurna, sudah dingin. Yang sebelum tidak dingin hanya keluar angin, tapi karena fungsi remote ini tidak berfungsi jadi panas ya. Sebelumnya air menggenang di sini tadinya banyak sekali dan menetes sampai ke tembok-tembok ke horden. Ternyata karena di selang pembuangannya itu tumpat ya, ada seperti kerak, seperti kapur menumpat lubang itu, jadi air menggenang dan tidak keluar melalui pembuangan. Ini saya bersihkan tadi. Sekarang remote sudah sempurna. Ini akan saya pasang tutupnya karena ini masih ada satu tutup ya. Akan saya ambil dulu. Nah, ini dia tutupnya. Nanti remote itu bagian modulnya di sini nanti. Kita pasangkan di sini. Nih. Bagian ini ya, karena ada tempat sekrup. Kita coba main dulu. Sebaiknya kalau Anda mau masang segala sesuatu sebenarnya dicabut dulu ya. Oke. Nanti kita akan pasang. Kita akan letakkan ini ke sini. Letak ini. Oke. Saya off-kan dulu. Saya akan videokan setelah pasang. Ini kita sudah pasang. Sudah kita tepatkan. Jangan kebalik. Yang bagian papan PCB tadi bagian ke dalam karena nanti akan ada celah ini ya untuk membaca sensornya.
yang bagian hitam ini di luar, jangan sampai kebalik pokoknya. Posisinya seperti ini. Tadi kan kelihatan papan PCB spare partnya itu di bagian dalam, jadi dia masuk ke dalam, ini keluar, supaya nanti posisinya begini. Nah, nanti kabel-kabel ini disusun, dirapikan, masukkan ke sini, selipkan sini, selipkan sini, selipkan sini, baru pasang. Oke. Oke saudara, ini saya sudah pasang seperti ini. Untuk masangnya hati-hati ya, itu kan ada celah, Anda tinggal masukkan ini, masukkan ke situ, sebelah kiri juga masuk situ, hati-hati jangan sampai patah. Ini sudah terpasang, kabel sudah tersusun rapi, tinggal nanti saya pasang penutup ini untuk pengaman bagian relaynya supaya tidak kena air. Nanti akan terpasang seperti ini. Oke, ini sudah terpasang. Nanti saya akan beresin kembali. Saya skip. Jadi tadi bagian dari servis AC khususnya merek ya. Hampir semua AC itu juga sama, mau setengah PK, seperempat, 3/4, 1 PK itu semua sistemnya sama. Hanya bodinya yang lebih besar. Jadi padumnya sama. Kalau Anda tidak punya uang untuk servis AC karena AC kurang dingin dan AC itu belum terlalu lama ya. Biasanya freon itu perlu ngisi freon itu bisa sampai 3-4 tahun belum tentu isi. Jadi kalau ada tukang AC yang sering baru 4 bulan kurang dingin terus dibersihkan, dibilang isi freon, terus dikenakan biaya 300-400 ribu katanya harus isi freon, maaf ya, nggak ada. AC saya itu sampai 3 tahun saya nggak pernah isi, tetap dingin. Kalau tidak dingin biasanya kotor, terus saringan saya bersihkan semua, setelah itu nanti kembali normal. Tapi juga untuk pelanggan pengguna jasa servis AC dan TV atau apapun itu, sebaiknya Anda juga harus menghargai bahwa skill itu tidak gratis. Remote Anda dipencet tidak ada bunyi bip sama sekali, tidak merespon, belum tentu ada di remote. Terus yang Anda lakukan pertama adalah cek apakah baterainya masih, coba ganti dengan baterai baru. Ketika baterai tidak bisa, dipencet juga remote-nya tidak bunyi, ada dua kemungkinan. Kalau dia remote asli bawaan, otomatis frekuensi tidak akan berubah. Ada dua kemungkinan, di remote atau juga di bagian program kontrol modul di kotak AC indoor itu. Bisa jadi juga di bagian remote. Tapi kalau AC universal barangkali keriset dia frekuensinya berubah. Anda googling aja merek apa remote Anda dan kode frekuensi di tiap AC itu apa, nanti kan muncul, Anda setel sendiri. Ketika sudah masuk frekuensi yang sesuai dengan hasil googling kita pun tidak merespon, berarti memang dia ada di modul program di AC tersebut. Itu coba dilihat, dibongkar. Nah, kalau Anda tidak berani, sebaiknya berikan saja ke tukang servis. Tapi kalau Anda berani mencoba dengan segala kemungkinan resiko kerugian, ya lakukan saja. Karena ilmu itu adalah trial and error. Tidak ada ruginya, toh barang kita sendiri kalaupun rusak ya tinggal saya beli modul, saya pergi ke dealernya media center, saya beli ini, tinggal pasang, gampang. Tapi ilmu itu kita dapatkan, ada kepuasan tersendiri ketika kita bisa menyervis barang-barang kita sendiri. Di video saya sebelumnya saya servis Suzuki Shooter saya. Saya tidak punya background sebagai otomotif karena beda jurusan ya. Tapi saya melihat cara-cara tes pengapian motor. Ada Honda, ada Yamaha, ada Suzuki pun kebanyakan Smash Shogun dan lain-lain, tidak ada yang Suzuki Shooter. Tapi dari itu saya perbandingkan, oh ternyata begini. Saya coba pengetesan. Dari mulai coil businya saya cek, coilnya, kemudian masuk ke bagian CDI-nya atau ECU-nya, kemudian saya cek relaynya, akhirnya saya cek ke spoolnya, akhirnya saya bisa bahkan mengganti kumpulan itu karena ada kemauan. Di
mana ada kemauan pasti ada jalan. Kalau saya bisa, Anda pun bisa. Demikian saudara, silakan subscribe dulu ya untuk dukung YouTube saya untuk mendapatkan info selanjutnya. Saya sebenarnya punya keinginan lagi untuk memberikan satu tutorial untuk membetulin mesin cuci, tapi ketepatan saya belum punya waktu dan mesin cuci saya juga belum ada masalah. Nanti saya akan buat tutorialnya kembali. Terima kasih, salam sejahtera.